Let's have a ball. Halo guys, perkenalkan nama saya Chandra Livia, NIM 43. Saya dari kelompok 10 Sosiologi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vita Wiranda dengan NIM 44. Saya dari kelompok 10 Sosiologi. Halo semua, perkenalkan nama saya Juan Manuel Dirayana Saragi dengan NIM 52. Kami dari kelompok 10 Sosiologi. Jadi, ada 3 landasan teori yang relevan dengan topik yang sedang kita bahas. Yuk kita jelasin. Jadi, yang pertama ada menurut Emil Durkheim, yaitu teori anomi. Durkheim menjelaskan bahwa ketika masyarakat mengalami perubahan sosial cepat atau ketidakseimbangan, nilai individu bisa kehilangan norma atau anomi, sehingga rentan mengalami tekanan mental dan perilaku menyimpang. Banyak orang menjadi gila bukan karena lemah, tetapi karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial yang berlebihan. Setelah itu ada teori dari Karl Marx, yaitu teori konflik dan alienasi. Marx menyatakan bahwa sistem kapitalis menimbulkan aliensi atau keterasingan pada manusia dari pekerjaannya, dari sesama, dan dari dirinya sendiri. Relevansinya, tekanan ekonomi dan ketimpangan sosial bisa memicu stres, depresi, dan perasaan kehilangan makna hidup. Delport Persen, teori fungsi sosial. Persen memandang bahwa individu yang sakit memiliki peran sosial tertentu dalam masyarakat, termasuk ekspektasi untuk sembuh dan pendapat perawatan. Relevansi, masyarakat berperan penting dalam mendukung pemulihan, bukan malah mengecilkan. Baik Ibu, perkenalkan dulu sebelumnya, saya Chandra Livia, mahasiswa Pendidikan Teknik dan Pertanian Universitas Muhammadiyah. Di sini kami mau bertanya seputar pengaruh ekonomi, tekanan kehidupan dari yang biasa kita alami gitu Bu. Apakah itu sangat mempengaruhi kesehatan mental seseorang gitu Bu? Yang pertama, di sini seberapa besar sih Bu pengaruh faktor sosial seperti kemiskinan, stres kerja, dan konflik keluarga terhadap munculnya gangguan jiwa? Langsung aja ya. Tapi nanti kalau saya ada yang kurang nanti kita akan bersisa pembahasan. Jadi selama yang kami hadapi ini faktor ekonomi, keluarga, terus stresor di tempat kerja itu mempengaruhi. Tapi kembali ke individunya ya, kalau misalnya memang mekanisme pertahanan diri orang tersebut tidak kuat pada saat menerima masalah atau ke-trigger masalah, biasanya nanti mempengaruhi jiwanya. Akhirnya ada yang depresinya kan macam-macam tuh Mbak, responnya. Ada yang menyakiti diri, ada yang cenderung pasif diam, nggak mau merawat diri, macam-macam. Ada juga yang sampai akhirnya menyakiti diri itu sampai mencoba mengakhiri diri dengan mencoba suicide. Jadi semua pasien-pasien kita ini juga rata-rata semuanya ada background masalah keluarga, masalah ekonomi, terus masalah sekolah, pendidikan condominium, terus stres di tempat kerja juga. Jadi itu memang rata-rata karena faktor, nggak cuma karena faktor biologis ya. Ada bahkan maksudnya turunan. Iya, turunan. Tapi juga dari kecil. Ya faktor lingkungan itu sangat. Dan kita kan semua orang punya bakat gangguan ya. Tapi kan yang paling itu kan tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya bagus, mekanisme pertahanan dirinya bagus, ya insya Allah dia akan, kan maksudnya coping itu cara menyikapi sesuatu masalah. Ya, jadi kalau misalnya saya sama Mbak mungkin dengan trigger yang sama, misalnya trigger yang sama masalah di kantor, ada kalau yang orangnya copingnya bagus kan dia menyikapi, oh memang kerjaan seperti itu, kita boleh
boleh boleh stres tapi tidak boleh cemas yang berlebihan. Kalau stres kan ada mekanisme penanganan stresnya di mana masing-masing orang juga ada, dan di tempat untuk perawatan juga ada manajemen stres itu mengaturnya sebenarnya juga diatur. Jadi setiap orang beda-beda. Yang masuk di sini mungkin kebanyakan yang tidak di manajemen stresnya kurang bagus ya. Definisinya beda kayak yang dibilang tadi tuh, ada yang apa biasa bicara sendiri, kadang saya suka lihat. Oh itu kalau yang sudah bicara sendiri itu udah levelnya lebih naik lagi. Awalnya mungkin awalnya depresi atau apa. Saya sekali tanya. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana rumah sakit jiwa ini membantu pasien yang memiliki gangguan karena tekanan sosial? Tekanan sosial seperti apa maksudnya? Tekanan sosial seperti dari keluarga. Kerja. Ya gimana ya? Kan kita ditanya menyikapi, maksudnya menyikapi atau memberikan pelayanan? Iya, apakah kita memberikan responnya untuk tetangganya atau ini, atau Memberikan respon kepada pasien ini. Oh ya, untuk menguatkan dianya pada saat pulang ke masyarakat atau pelayanannya atau gimana? Iya. Kalau masalah pelayanan, yang penting pasien itu dan keluarga kooperatif mendaftarkan, masukkan, mengobatkan ke sini, maksudnya mengontrolkan ke sini atau konseling di sini, ya kami sebagai institusi pemerintah pasti melayani ya sesuai prosedurnya. Misalnya kalau misalnya pasien dengan BPJS dia punya kelengkapannya, misalnya surat rujukan, punya BPJS, ya pasti kami layani karena kami nggak boleh nolak pasien kan. Terus misalnya dia berbayar pun, yang penting dia keluarganya kooperatif, ya kami pasti nggak pernah kami tidak diperkenankan untuk menolak pasien. Pasti kami layani. kalau ada indikasinya dari Iya. dokter, itu masuk Apalagi memang sudah mengganggu buat lingkungan sekitarnya juga pasti. membahayakan dirinya dan orang lain. Pasti kita. Kalau kayak terapinya gitu Bu, Kalau masalah terapi itu dokter yang ngasih. Kalau kami memang kalau perawat tuh apa yang namanya Komunikasi, kami memberikan komunikasi. Ya, jadi misalnya dokter ngasih terapi obat. Kalau kami gimana caranya ngajarkan hukuman, terus misalnya dia mulai hasil juga kita caranya mengontrol hasil seperti apa, terus misalnya dia menjadi susah kita tingkatkan harapan hidupnya supaya dia tidak penyakit gitu. Kalau kami tahu seperti itu. Kalau ada masalah terapi itu dokter, tapi untuk konseling biasanya psikologis. Pertanyaannya, apa tantangan terbesar tenaga medis dalam menangani pasien yang mengalami depresi atau psikotik akibat tekanan sosial? Yang lainnya kebanyakan kan itu individunya ya mbak ya. Kalau biasanya yang jelas ya keluarga yang kurang respon terhadap pasien dengan, kan ada tuh keluarga yang menyikapi bahwa pasien dengan ini maksudnya ada yang stigma. Jadi kan keluarga tuh kadang cuma kayak gitu aja, jadi kayak dia pura-pura sakit atau apa, jadi keluarga tuh kurang responsif gitu sama pasien. Padahal kalau pasien dengan kecenderungan menyakiti diri kan kita harus aware ya, walaupun cuma gejala sedikit aja si pasien itu menunjukkan gejala sudah mengancam, aku mau bunuh diri aja, kalau kalian nggak aware itu biasanya dibiarin, padahal itu sudah tanda pasien ini akan menyakiti diri atau mengakhiri hidupnya. Jadi yang kami harapkan ya keluarga lebih aware pada saat pasien ada yang mulai menunjukkan gejala atau indikasi yang sudah mengarah ke gangguan jiwa. Iya, orang terdekat dari keluarga sama pasiennya yang tidak merasa sakit. Kadang kan orang, aku nggak sakit kok, ngapain aku dirawat di rumah sakit? Padahal kita nggak bisa tidur pun harusnya sudah konsul ke rumah sakit. Karena orang nggak bisa tidur kan pasti ada penyebabnya, nggak mungkin tiba-tiba nggak bisa tidur. Kecuali dia memakai narkoba. Kalau memakai narkoba kan pasti dia on terus nggak, ya kan? Dia coba mbaknya kalau misalnya nggak bisa tidur, pasti
Kenapa? Banyak pikiran kan, tugas pelajaran banyak, SPP nggak bayar, atau butuh cari pacar, ya kan seperti itu kan tuh yang bikin kita nggak bisa tidur sih. Ya, pasti kan ada cemas di sini. Nah harusnya sebenarnya manajemen itu stres itu harus dikelola, jangan dibiarkan. Itu sih. Kalau ini kendalanya ya Pak ya, orangnya tidak menyadari atau lingkungan Iya. sekitar keluarga kurang kooperatif. Takut, omongan tetangga. Takut Itu kan stigma. stigma sih yang lebih besar kok daripada takut. Perkenalkan, nama saya Julan Manuel di Raya Dasaraki. Saya dari Prodi PPKN. Ingin mau lanjutkan pertanyaan. Yang pertama itu, menurut Ibu, apa peran keluarga dan masyarakat dalam proses penyembuhan pasien? Oh, sangat berperan kalau keluarga. Seperti saya sampaikan tadi bahwa semua selain pasiennya yang ingin sembuh, keluarga juga harus support. Nah, jadi kan pasien ini tidak bisa mandiri ke rumah sakit. Ada juga pasien yang kadang agak susah minum obat. Jadi itu peran keluarga di situ, yang mengontrolkan rumah sakit, yang mengawasi pasien minum obat. Terus misalnya ada masalah di luar kan keluarga juga yang support. Jadi misalnya pasien sudah ada gejala kan harusnya keluarga aware, terus mengontrolkan di sini, terus pas rutin kontrol, rutin berobat, terus terapi-terapi yang lain dari psikolog atau apa kan keluarga juga harus aware. Lagi aja tak maksudnya ukuran keluarga sama tetangga gitu kan. Ya kalau tetangga sih memang kadang kita nggak bisa mengharapkan lebih, namanya orang bukan anunya. Tapi sekarang banyak kok tetangga lebih aware, misalnya melihat bahwa ini orang butuh pelayanan ke rumah sakit, dan mereka biasanya konsultasi ke RT atau apa sambil kan ada misalnya tetangga lebih aware tapi keluarganya yang tidak aware. Jadi biasanya tetangga kan karena mungkin dia memang sudah ada pendidikan atau sudah pengetahuan tentang ini kan penyakit gangguan jiwa, biasanya dia misalnya komunikasi sama RT atau yang terkait kan untuk biar nanti pasien bisa dibawa ke sini gitu. Kadang saya pernah dapat pasien itu suaminya nggak mau merawat di sini. Enggak, jadi dibiarin aja di rumah, nggak makan, nggak tidur, nggak apa, nggak mandi. Tapi untungnya keluarga jauhnya lebih peduli. Jadi keluarganya yang mau memaksa masuk sini, walaupun suami sebenarnya nggak setuju, tapi untungnya keluarganya itu paham itu. Jadi dia bilang, dia pasal-pasal apa yang dijelaskan yang pasal kita yang orang Tenggara kita ya. Jadi dijelaskan ke suaminya, akhirnya suaminya mungkin merasa takut atau apa kena penelantaran kan, ada kan pasal hukumnya ya, penelantaran orang, akhirnya dibawa ke sini. Dia nggak mau, tapi untungnya keluarga sekitar dan tetangga juga mau. Jadi akhirnya orang tetangga ini dia mau. Ini kemarin masuk, kita nggak tahu ya, ini lama nggak kontrol kan, kontrolnya di rawat jalan, jadi kita nggak bisa. Tapi sampai saat ini belum masuk. Terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya yang kedua, bagaimana cara mencegah gangguan jiwa yang disebabkan oleh tekanan sosial di masyarakat modern? Maksudnya apa tadi? Aku nggak dengar. Bagaimana cara mencegah gangguan jiwa yang disebabkan oleh tekanan sosial di masyarakat modern? Bagaimana cara mencegah gangguan jiwa Disebabkan oleh tekanan sosial di masyarakat modern. Kan kayak Mbak Eni bilang tadi, yang penting kita tuh copingnya bagus, efektif dulu. Jadi walaupun di dunia manapun kita berada ya, kan pasti ada saja masalah tekanan, stres-stresan dari berbagai macam ini. Kalau coping kita bagus, efektif, insya Allah kita bisa mengatasi melewati stres-stres itu sih. sama jangan malu, jangan ragu minta pertolongan Ya, kalau jangan seandainya ya. tidak bisa. Misalnya cari minta pertolongan ke profesional, Betul. Betul. ya pusat kesehatan terdekat juga bisa di puskesmas kan ada tuh. Ada layanan kesehatan, kesehatan jiwa. Jadi jangan menganggap itu hal yang tabu. Kayak dulu kan orang kalau ke rumah sakit jiwa,
stigmanya tabu jelek, berarti kita gila, padahal tidak. Kata Mbak Eni tadi, gangguan tidur pun kita bisa berobat di sini. Gitu. Dari kesimpulan video kami tadi, kesehatan mental seseorang mencerminkan kondisi masyarakat tempat ia hidup. Semakin keras kehidupan sosial, semakin rentan orang untuk mengalami gangguan psikologis. Oleh karena itu, upaya mengatasi masalah kesehatan mental harus dilakukan tidak hanya pada level individu, tetapi juga melalui perbaikan sistem sosial dengan mengurangi kemiskinan, memperbaiki lingkungan kerja, memperkuat dukungan keluarga, dan membangun budaya yang lebih baik empatik. Dengan memperbaiki kondisi sosial, kita sebenarnya sedang menyembuhkan kesehatan mental masyarakat secara kolektif. Gangguan mental tidak muncul dalam ruang hampa, ia tumbuh dari lingkungan sosial yang menekan, dari dunia yang keras, dan dari realitas hidup yang menghimpit. Kemiskinan, beban kerja berlebihan, konflik keluarga, urbanisasi, bahkan gaya hidup digital. Semuanya dapat menjadi pemantik krisis psikologis. Ketika tekanan sosial semakin intens, individu yang rapuh secara ekonomi maupun emosional menjadi kelompok yang paling rentan. Karena itu, kesehatan mental selalu menjadi cermin dari kondisi sosial masyarakat. Ketika angka gangguan jiwa meningkat itu bukan hanya tanda masalah pribadi, tetapi juga alam bahwa ada sesuatu yang salah dalam struktur sosial kita. Sekian dari kami kelompok 10. Bye guys.